Bonsai, kita ketemu lagi di Nisapedia. Kali ini kita akan membahas tentang kehamilan ektopik atau kehamilan ektopik terganggu. Nah, seperti apa sih ini dan apa bahayanya? Simak terus, tapi jangan lupa subscribe dulu dan nyalakan notifikasi lonceng. Ngobrolin tentang kehamilan ektopik ya. Kehamilan sebenarnya ini terjadi ketika telur yang dibuahi sperma menjadi embrio lalu tertanam di dinding dalam rahim. Nah, pada kehamilan ektopik bukan nempel di dalam rahim, tapi malah di luar rahim. Kehamilan ektopik ini terjadi kurang lebih 20 per 1000 kehamilan bonsai. Nah, secara umum terjadinya ini lebih sering, namun kefatalan dari kasusnya sendiri menurun. Karena diagnosis dan tata laksana yang sekarang ini semakin baik. Lokasi paling sering dari kehamilan ektopik ini terjadi sekitar 95-96% di tuba falopi. Sisanya dapat terjadi di ovarium, leher rahim, di ruang perut, dan di bekas luka operasi sesar. Sekarang kita bahas yang paling sering yaitu terjadi di tuba falopi. Tuba falopi ini sebenarnya merupakan saluran kecil tempat sperma dan sel telurnya bertemu. Namun, saluran ini bukan untuk mengakomodasi perkembangan janin sendiri. Jadi, jika kehamilan ini dibiarkan tumbuh dan membesar dalam tuba, maka dapat menyebabkan tuba ini pecah, lalu mengakibatkan kehilangan darah yang banyak. Dan ini tentunya bisa fatal dan mengancam jiwa. Pecah dan berdarah ini yang kemudian dinamakan sebagai kehamilan ektopik terganggu atau KET. Mengakibatkan timbulnya nyeri perut hebat, di mana perut dengan penekanan yang cuma ringan, tapi mengakibatkan nyeri yang luar biasa hebat. Dan perdarahan banyak yang berangsur terjadi ini biasanya sampai dapat menyebabkan kondisi shock, yaitu penurunan kesadaran lalu lambat laun mengarah ke kematian. Sehingga ini termasuk kegawat daruratan dalam kehamilan. Untuk menegakkan diagnosis dari kehamilan ektopik atau kehamilan ektopik yang terganggu, biasanya pada wawancara terstruktur didapatkan bonsai ini udah nggak mens atau kondisinya amenorrhea. Nah, kemudian disertai dengan pemeriksaan lanjutan yaitu tes pack-nya hasilnya positif. Pemeriksaan fisik lanjutan biasanya akan menilai adanya nyeri perut hebat atau kondisi akut abdomen. Kemudian, nyeri goyang porsio atau mulut rahimnya dengan pemeriksaan dalam. Juga adanya akumulasi cairan di kafum douglasii atau semacam ruang bebas di bagian belakang bawah rahim, yang sebenarnya akumulasi cairan ini adalah darah segar dari pecahnya dinding tuba dan mengalir ke bawah terbawa oleh gravitasi. Bicara tentang tata laksana kehamilan ektopik, ada beberapa cara yang bisa dipilih oleh dokter kandungan dalam menata laksana kehamilan ektopik atau kehamilan ektopik terganggu. Nah, tata laksananya ini bisa bervariasi, bergantung dari kondisi tiap pasien, kompetensi dari penolong sendiri, juga ketersediaan alat di layanan kesehatan. Alternatif modern sebagai pilihan utama biasanya adalah laparoskopi, yaitu bedah invasif minimal. Dibuatnya irisan kecil kurang lebih hanya 3-4 di perut, kemudian tanpa membuka perut lebar-lebar. Biasanya dipilih karena pemulihannya cepat, resiko infeksinya lebih rendah, dan juga lama rawatan di rumah sakitnya lebih pendek. Pada tempat dengan fasilitas yang terbatas, akan dilakukan operasi laparotomi atau bedah perut terbuka. Nah, ini memungkinkan dokternya melakukan penjahitan atau memotong bagian yang terimbas kehamilan ektopik secara langsung. Biasanya kalau dijahit namanya salpingostomi dan kalau dipotong namanya salpingektomi. Bonsai, operasi salpingostomi atau salpingektomi ini memang perlu ditempuh ya. Jadi bonsai tetap percaya diri. Selama kondisi tuba kontralateral atau sisi sebaliknya masih baik, maka kehamilan masih besar bisa terjadi. Kesimpulannya, jika bonsai tes pack-nya udah positif, segera periksa ke dokter kandungan. Nanti dokter kandungannya bakalan lakuin USG. Semoga hamil bunda di dalam rahim dan bukan kehamilan ektopik. Semangat!